Halo kawan-kawan, balik lagi sama aku, Mandro. Apakah kedengaran suara saya, teman-teman? Ya harusnya dengar ya. Dan di video kali ini kita bakalan lagi membaca materi IPA tema 8 subtema 2. Ya. Jadi kalau kalian sudah melihat dengan baik, pasti bisa soalnya ya. Dan langsung saja kita mulai videonya. Di sini gua itu lompat dulu ya. Dari gua ngomong-ngomong IPA tema 8 subtema 2 udah gua upload gak, guys? Gua lupa coy. Saat gua melihat video-video saya lagi, itu nggak ada gua upload sedikit pun. Yang gua temu hanyalah IPA tema 8 subtema 3. Apakah benar subtema 3? Gua upload tuh guys. Ya sudahlah. Lanjut nih. Faktor-faktor yang memengaruhi siklus air dalam tanah. Proses masuknya ke dalam pori-pori tanah dinamakan infiltrasi. Air tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Jadi air tanah itu bisa dibilang bersih ya guys ya, karena kalau air tanah itu dia sudah tersaring oleh akar-akar tumbuhan ya. Jadi dia itu lebih bersih airnya daripada air di permukaan ya. Contoh air tanah itu adalah air sumur. Nah, air sumur itu jernih dan bersih. Faktor-faktor yang memengaruhi air tanah adalah sebagai berikut. Curah hujan, material bantuan, lereng pegunungan, keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Nah, kalau keberadaan tumbuhan ini banyak atau vegetasi banyak, pasti air-air di Indonesia ini sudah bersih ya, tapi ya tumbuhan di Indonesia ini lumayan banyak, makanya Indonesia disebut juga dengan paru-paru dunia. Material bantuan ini apa ya? Lupa gua. Lereng pegunungan ya. Pegunungan itu paling penting juga. Dia kalau udah kena gunung itu pasti tersaring ya. Airnya pasti bersih juga. Pengaruh siklus air pada musim kemarau. Pada musim kemarau, uap air yang diuapkan jauh lebih banyak sehingga berdampak pada permukaan bumi. Nah, ini nih. Kalau uap air yang diluapkan itu jauh lebih banyak sehingga berdampak pada permukaan bumi. Jadi kalau air di bumi ini kekurangan, bisa jadi tanah-tanahnya rapuh. Jadi kalau sering hujan, nah itu ke tanah pastinya kan. Nah, infiltrasi dia melewati pori-pori tanah. Nah, jangan kalian boros. Mentang-mentang bersih, jangan kalian boros. Malah harusnya kalian hemat agar tidak kehabisan air bersih ya. Seperti ini contohnya nih, kering tanahnya karena tidak ada air lagi di dalamnya ya. Musim kemarau yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan hal-hal berikut. Misalnya ini berkurangnya sumber air minum, persawahan menjadi kering dan tanah menjadi retak-retak. Ya seperti tadi ya, tanah retak-retak nih. Terus banyak hewan yang akan mati karena tidak mendapatkan sumber air. Gagal panen karena banyak tumbuhan yang layu dan mati. Penambak tidak dapat membudidayakan ikan dan hewan air lainnya. Kadang-kadang kalau
Musim kemarau itu pasti ya, airnya kering, itu mungkin ikan banyak yang mati. Dan ini juga gagal panen ya. Tumbuhannya layu mati karena musim kemarau terlalu terik. Ya, walaupun matahari juga dipakai untuk membantu fotosintesis, tetapi enggak sepanas itu juga kali kan. Kalau musim kemarau kan bisa sampai panas-panas dan 42 derajat aja mungkin ada kan? 42 derajat ya, derajat Celcius maksudnya. Oh, hewan aja bisa mati karena airnya kering, nggak ada air ya. Kepanasan mereka hanya mendapatkan makanan, air nggak ada. Ya kan? Di sini ada pengaruh siklus air pada musim kemarau nih. Nah, lihat pohon yang pada layu nih, penguapan air yang lebih banyak dibandingkan hujan yang turun mengakibatkan lingkungan mengalami kekeringan. Kekeringan terjadi karena langkanya ketersediaan air di suatu wilayah pada waktu tertentu. Nah, jadi misalnya ini, mungkin ini kekurangan air kali ya, atau mungkin ketersediaan airnya diboros. Akhirnya untuk tumbuhannya nggak ada lagi. Akhirnya pohon-pohon pada layu saat musim kemaraunya ya. Keberadaan pohon sangat penting karena akar pohon membantu menggemburkan tanah sehingga tanah dapat menyerap dan menyimpan air hujan. Air tanah tersebut disimpan di bawah tanah sehingga kita bisa menggunakannya ketika musim kemarau tiba. Nah, jadi di sini ada banyak sekali pohon. Jadi pohon itu sangatlah penting ya, bukan hanya untuk menghindari banjir, tapi bisa juga untuk menggemburkan tanah. Air hujan itu bersih ke tanah, lah harusnya pertama kotor. Ya bersih karena itu akar pohon. Akar pohonlah yang menggemburkan tanah yang bisa menyerap air dan menyimpan air hujan tersebut dan disaring di tanah menjadi bersih ya. Seperti air sumur, mungkin ada sebagian kalian yang memiliki air sumur. Ya mungkin sampai segini dulu karena udah habis. Jangan lupa seperti biasa, like, comment, share, dan